Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan pengajian kita. Dan alhamdulillah makin banyak orang bergabung kepada kita. Tapi dengan bergabung, banyak pertanyaan yang bagus sekali untuk kita bahas. Minggu lalu kita membahas bahwa Nabi mengajarkan ilmu itu dua macam. Yang umum dan yang khusus. Yang umum beliau ajarkan kepada seluruh umat manusia. Apa yang diajarkan di situ? Segala sesuatu menyangkut masalah Islam. Rukun iman, rukun Islam, soal fikih dan lain sebagainya. Yang kemudian tercatat di belakang hari dalam kitab-kitab hadis yang besar, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal, Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah dan seterusnya. Jadi ajaran Nabi dalam ilmu yang umum ini tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Yang kedua adalah ilmu yang khusus. Ilmu yang khusus ini adalah ilmu yang hanya beliau ajarkan kepada para sahabat utama. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Ali. Apakah ilmu ini terpisah dari ilmu yang umum? Oh tidak. Ini adalah merupakan kelanjutan dari ilmu yang umum. Ibaratnya sekolah nggak ada langsung masuk ke university, nggak ada. Jadi artinya kita harus mendalami masalah ilmu yang umum sebelum kita masuk ke dalam ilmu yang khusus. Nah, tempo hari saya minta Bapak Ibu baca buku, diantaranya ada Samudra Al-Fatihah, diantaranya ada Tanbihul Ghafilin, diantaranya ada Riyadhus Shalihin. Itulah bekal-bekal kita untuk kita mulai menanjak ke atas. Paling tidak kita mengerti masalah hadis-hadis yang paling pokok. Kita tahu hadis yang paling pokok. Sekarang apa yang diajarkan Nabi dalam ilmu yang khusus? Beliau mengajarkan agar orang naik derajatnya menjadi para waliullah. Kenapa Nabi tidak mengajarkan ini secara terbuka? Terbuka aja seluruh umat manusia diajarkan. Karena ilmu ini harus diajarkan dengan tuntunan seorang mursyid. Mursyid itu apa? Mursyid itu guru spiritual. Guru spiritual. Nah, ajaran Nabi kepada para sahabat ini di belakang hari turun-temurun kepada tabiin terus sampai kepada guru-guru kita sampai kepada sekarang terpecah kepada tarekat yang sangat banyak sekali. Tarekat yang besar Naqsabandiyah. Kalau ditarik ke atas ini imamnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang besar kemudian adalah tarekat Qadiriyah. Kalau ditarik ke atas imamnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi coba kita lihat, agak mudah membedakan kita kalau yang mana imamnya ke Ali bin Abi Thalib, yang mana imamnya ke Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa melihat dari mereka cara mereka tahlil. Karena tahlil itu sesuatu yang kita harus kerjakan setiap hari. Setiap hari itu kita kerjakan kalau habis salat maghrib dan salat subuh. Kalau kita di pondok tuh sudah kita wirid kita tuh wirid bacaan buku hijau kita. Ini aduh ya Allah. Ini adalah bacaan kita kalau di pondok pesantren. Dari awal sampai terus kepada tahlil. Tahlil kita tuh 1000 setiap hari. Maghrib subuh itu 1000. Kalau malam Jumat 3000. Jadi kalau Imam Abu Bakar As-Siddiq yang orangnya halus, orangnya itu pemalu, dia ngomongnya sedikit sekali. Zikirnya pun di sini, nggak ada suaranya, nggak berbunyi suaranya. Zikirnya di sini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau orang pemegang tarekat Naqsabandiyah itu zikirnya maka dia begini aja, nunduk gini aja, tapi hatinya terus hidup terus di sini. Sementara pemegang tarekat Qadiriyah itu imamnya Ali bin Abi Thalib, orang yang memang aktif, orangnya penggembira. Zikirnya pun la ilaha illallah, seluruh badannya bergerak semua. Seluruh badannya bergerak semua mengikuti irama tahlilnya tadi. Gak ada masalah. Itu pecah menjadi ribuan tarekat semuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membahas tarekat kita, tadi kita membahas harus diperlukan adanya seorang mursyid. Apa sih yang harus dikerjakan seorang mursyid di dalam membimbing murid-muridnya? Coba kita lihat tarekat kita aja. Kita membagi ke dalam tahapan ke satu mendekat kepada Allah, kedua mendekat kepada Rasulullah, yang ketiga belum pernah kita bahas. Yang ketiga tuh judulnya aja membuka pintu langit. Nggak mungkin kita masuk ke tahapan itu sebelum kita melalui tahapan ke satu dan kedua, nggak mungkin gitu. Tahapan ke satu, yakni merasakan kehadiran Allah di hati kita. Kewajiban seorang mursyid adalah membimbing muridnya, mengajarkan kepada mereka bahwa tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah dengan hati yang penuh bebelokatan, penuh dosa, itu nggak mungkin. Allah itu maha suci.
Tidak bisa didekati hati yang kotor, belopat, dan penuh dosa. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah kita membersihkan hati kita dari dosa dan dari penyakit hati. Dari dosa dengan 2 istighfar. Istighfar pertama adalah astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini Nabi pernah bersabda, siapa orang naik ke tempat tidur, baca 3 kali sebelum tidur, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. 3 kali. Kita bacanya 100 kali. Every day. Kemudian yang kedua adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah istighfar yang sebetulnya cenderung untuk membersihkan dosa kita kepada manusia. Yang satu membersihkan dosa kepada Allah, yang kedua membersihkan dosa kita kepada manusia. Meskipun cara paling efektif membersihkan dosa kepada manusia adalah minta ridhonya manusia. Kalau kita merasa punya salah, ya minta maaf, maafkan saya, maafkan saya. Kalau perlu cium kakinya buat kita minta maaf. Tapi kalau orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah nggak tahu ada di mana, mudah-mudahan istighfar ini akan menghapuskan dosa kita kepada dia. Dan bantu coba dengan kebiasaan setiap malam Jumat selalu kita baca surat Fatihah sekali, surat Al-Ikhlasnya 100 kali. Paling sedikit 41 kali. Kemudian bilang, ya Allah, sampaikan pahala bacaan saya ini kepada semua orang yang pernah saya zalimi. Kalau terus kita lakukan seperti itu, Allah akan mengampuni dosa kita pada manusia. Al-Ikhlas itu luar biasa. Itu sebesar-besar surat dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Harganya sepertiga Al-Quran. Apa surat yang paling banyak ayatnya di dalam Al-Quran, Pak Sukri? Di antaranya Al-Baqarah, di antaranya As-Su'ara, di antaranya. Itu ayat-ayat di atas 200-an. Paling tinggi Al-Baqarah 286. Sementara Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Berarti sepertiga kali 6.666 ayat itu harganya 2.000 ayat. Tidak ada yang bisa membandingi Al-Ikhlas itu. Dibaca 10 kali aja Allah membuat istana di dalam surga. Kalau baca 100 kali kan kita bikinkan 10 istana di dalam surga. Itu kalimat sahabat. Kalau gitu istana kita banyak dong ya Rasulullah. Iya kata Rasulullah, banyak istana kamu. Jadi kalau kita kerjakan seperti itu, kita bacakan 100 kali. Kalau enggak ya 40 kali. Bilang kepada Allah, sampaikan pahala bacaan saya ini kepada semua orang pernah saya zalimi. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kita pada manusia. Itu cara, makanya saya turunkan dua istighfar tadi. Dulu Bapak nggak pernah jelasin, ya sekarang kan saya jelasin. Jadi setelah kita bersih dari dosa, kita harus menjaga hati kita tetap bersih. Bagaimana caranya tetap bersih? Ya terus istighfarnya setiap hari. Dan kemudian adalah kita puasa. Karena puasa itu rem yang sangat pakem sekali untuk kita tidak berbuat dosa. Menurut saya nyaris hampir nggak mungkin orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Itu menurut saya hampir nggak mungkin. Harus mau puasa. Udah paling jelek tuh Senin Kamis udah paling jelek. Kalau bisa Senin Kamis Jumat setiap minggu. Dan kemudian adalah zikir kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ini zikir luar biasa. Ini zikir dengan itu Allah membuat hati kita akan kuat sekali untuk tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu yang kita baca adalah Asma Allah Al-Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ini Asma Allah membuka pintu hati. Itu kalau secara lafziah cuma wahai Allah yang maha halus, yang maha lembut. Kalau secara hakikatiah, wahai Allah yang maha lembut, bukakanlah pintu hatiku supaya aku bisa mendekat kepada Engkau. Kalau ini dikerjakan, insya Allah kita akan dekat, kita akan merasakan kedekatan hati kita kepada Allah. Hati kita sudah bersih dari dosa. Belum cukup sih. Harus bersihkan hati kita dari penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati itu mendinding antara kita dan Allah. Yang paling luar itu 4 sekawan, takabur, ujub, riya, sum'ah. Ini yang paling banter menutupi hati, terdekat sekali ini yang kita buang. Sadarilah, tidak patut kita untuk sombong. Sampai ada hadis Nabi mengerikan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang sejarah atom. Sejarah atom kesombongan sudah menghalang masuk surga. Bagaimana kalau sombongnya berbakul-bakul? Seatom sudah menghalang masuk surga. Buang dari hati kita sombong. Cuma Allah yang boleh sombong. Kita cuma sebuah terima kasih. Dikasih rupa bagus, terima kasih ya Allah. Dikasih otak pintar, terima kasih ya Allah. Dikasih harta banyak, bukan kita punya Allah. Terima kasih ya Allah. Yang ada cuma sebuah terima kasih. Buang dari kesombongan. Buang ujub. Apa yang mau kita banggakan? Apa sih dihitung-hitung? Saya udah haji 3 kali, umroh 5 kali. Itu karena Allah. Karena Allah memberikan kita kekuatan. Kekuatan diberikan, rezeki diberikan sehingga kita bisa melakukan. Yang ada cuma sebuah terima kasih. Dan jangan ria.
Allah murka kalau terjadi pamer-pamerkan amal kita. Yo, kalau sedekah mesti orang harus tahu dia sedekah dari Pak ini 10 juta. Sudah harganya sudah nggak ada, nilainya sudah nggak ada. Ibadah yang paling utama di sisi Allah yang tersembunyi dari mata manusia. Allah tidak melihat ibadah kita. Kita zikir hati kita hidup, tapi orang nggak tahu kita lagi zikir. Jangan pegang-pegang tasbih, tik-tik-tik supaya kelihatan tasbihnya dilengkarin di sini, kelihatan bawa tasbih, digantungin di leher. Oh, jangan pernah. Itu bukan kalangan kita. Bukan dari golongan kita melakukan seperti itu. Kita zikir kepada Allah. Orang tidak melihat kita sedang berzikir. Kalau guru saya Hidir mengajarkan setiap waktu, setiap saat, setiap bangun tidur sampai tidur lagi, hati kamu selalu hidup, selalu menghadap kepada Allah. Sebuah pelajarannya susah sekali. Cuman enak diomonginnya aja, dikerjainnya susah sekali. Tapi kita harus berusaha. Kalau tidak akan beliau mengajar, kecuali beliau melihat kita akan sanggup mengerjakannya itu. Kita belajar untuk seperti itu. Jadi kita buang dari kita sifat dendam, buang dari sifat nifak, munafik, buang dari kita sifat iri, dengki, buang semua penyakit-penyakit hati. Kalau itu kita bisa buang semuanya, hati kita sudah siap untuk menghadap kepada Allah. Kita akan merasakan kehadiran Allah di hati kita. Kita akan mulai bisa sholat dengan khusyuk, mulai kita sholat dengan menangis gitu. Itu adalah kedekatan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kedekatan kita kepada Rasulullah. Kenapa kita harus ketemu Rasulullah? Beliaulah guru. Beliaulah guru dari semua guru-guru. Itulah paket kalau kita belum ketemu Rasulullah. Seakan kita belum pantas untuk masuk ke dalam tahap 3 membuka pintu langit, itu tidak pantas. Kalau kita ketemu Rasulullah, seakan beliau sudah merestui kita untuk kita masuk ke dalam dunia itu. Beliau sudah menjaga kita. Insya Allah jangankan di akhirat, di dalam kubur beliau sudah membela kita. Jangan ditanya-tanya, ini kesayangan saya. Bukakan pintu surga. Kejar terus sampai ketemu Rasulullah. Kalau sampai tadi kita baca ke 1, sedang kelewat. Kalau kita masih belum bisa merasakan kehadiran kita, kedekatan kita kepada Allah, pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Coba lihat sholat kita. Apakah sholat kita sudah penuh 5 waktu? Apakah masih ada yang bolong-bolong? Nggak bangun subuh karena ketiduran. Kalau ketiduran subuh, begitu bangun langsung sholat. Asal jangan setiap hari. Tapi nggak boleh satupun sholat ketinggalan. Meninggalkan sholat itu sudah dosa yang sangat besar sekali. Coba lihat yang kedua, apakah sholat kita diulur-ulur waktu ini? Sudah sholat zuhur sudah jam 2:30, sholat asar sudah jam 4:30. Yang diukur oleh Allah, kesungguhan hati kita. Allah menghargai kesungguhan hati kita untuk kita beribadah, untuk sujud kepada Dia. Masuk waktu kita langsung kejar, kita langsung sujud. Itu Allah sangat menghargai sekali. Allah sangat senang kepada harganya. Sampai di antara hadis Nabi, di antara hal-hal yang Allah mencintai itu, kalau kita sholat di awal waktu. Begitu masuk sholat, kita langsung sholat. Meskipun sholatnya masih belum khusyuk ibaratnya, tapi kesungguhan hati untuk menghadap kepada Allah sudah punya nilai yang sangat tinggi sekali. Coba perbaiki dalam hal seperti itu. Coba lihat hal-hal yang menyangkut hubungan manusia. Sudahkah kita lakukan kewajiban kita dengan benar kepada sama manusia? Pada istri, pada suami. Ya, saya lihat dari jemaah, saya galak banget sama suami. Suami dimarahin, terus diomelin, terus. Boleh Bu, boleh. Istri itu harus berbakti pada suaminya, harus patuh pada suami, harus menyenangkan kepada suami. Kalau seperti itu sudah susah sekali untuk kita bisa merapat kepada Allah dan Rasulullah. Sudahkah kita memenuhi hak syukur kita? Karena syukur itu ancamannya la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil sadid. Kalau syukur ditambah nikmatnya, kalau tidak syukur akan diazab. Tapi Allah mengaitkan syukur tadi dengan Nabi mengaitkan man la yaskuruna la yaskurullah. Siapa orang tidak terima kasih pada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia nomor 1 kita terima kasih? Rasulullah. Bagaimana kita memenuhi hak syukur kita kepada Nabi? Salawat. Salawat buat Nabi, itu hak syukur kita kepada Nabi. Siapa nomor 2 kita harus terima kasih? Kedua orang tua kita. Kalau belum masih hidup, kita urus, kita santunin, kita ajak jalan-jalan, kita ajak umroh, kita perlakuan dengan baik, kita makan makanan yang dia senang. Kita senangkan hatinya. Yang dia senang punya anak seperti kita. Itulah cara kita berbakti, cara kita berterima kasih kepada Allah. Kalau tidak kita lakukan, berarti kita belum bersyukur kepada Allah. Allah mengaitkan buat syukur kepada orang tua itu bagian daripada bersyukur kepada Allah. Siapa nomor 3 kita terima kasih? Guru-guru kita. Sebagian para ulama meletakkan guru di atas orang tua. Karena guru menyelamatkan akhirat, orang tua menyelamatkan dunia. Kalau saya bilang dua-duanya sama gitu. Sudahkah kita lakukan kewajiban kita untuk bersyukur terima kasih pada guru-guru kita? Nah, kalau sekarang bilang terima kasih aja enggak. Gimana sih mau dibilang mau bersyukur? Seorang guru kan enggak pernah minta diterima kasih. Dia ngajar lillahi ta'ala karena Allah. Tidak pernah mengharapkan sesuatu dari muridnya. Dari sisi murid, dia wajib berterima kasih kepada gurunya. Wajib. Karena kalau nanti yang mengantarkan dia
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pribadi wujud jasmani gurunya, itu rohani gurunya. Rohani gurunya mengajak muridnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan si rohani gurunya tahu mana murid-murid yang cinta kepada dia, mana murid-murid yang baik kepada dia, mana murid-murid yang tidak berterima kasih. Bilang terima kasih aja enggak. Saya bilang tadi kalau saya sih saya enggak peduli. Saya cuma lakukan kewajiban saya. Untuk saya menyelesaikan tahapan-tahapan saya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi murid dia wajib melakukan hak terima kasihnya. Wajib. Kalau itu tidak dilakukan, susah itu untuk bisa merasakan kedekatan kepada Allah. Itu sementara yang saya bahas dua itu aja. Coba periksa. Sudahkah kita lakukan kewajiban kita melakukan sedekah sekarang? Selagi banyak orang sekarang membutuhkan uluran tangan orang-orang yang punya. Ya Pak, saya uangnya nggak banyak. Ya sedikit aja. Sedikit aja menunjukkan kita punya kepedulian kepada orang-orang yang miskin. Semampu kita. Ibaratnya 5.000 rupiah pun oke, semampu kita. Tapi kalau orangnya bermiliar-miliar kan nggak pantas masih 5.000. Masih 100.000 aja nggak pantas. Setiap hari dia mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Kalau itu belum dilakukan, dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapan kedua kita adalah kalau itu dikerjakan, saya senang sekali. Saya senang banyak murid-murid saya sekarang bilang, Pak, sekarang kalau saya sholat saya nangis. Saya nangis, ya enggak, air mata saya seperti dikuras habis gitu. Saya merasakan Allah begitu dekat kepada saya. Syukur saya senang sekali gitu. Ya sekarang bagaimana kita, kewajiban guru yang kedua adalah membawa tangan muridnya sampai ke tangannya Rasulullah. Sekarang pertanyaan saya, kalau gurunya aja tangannya nggak sampai ke Rasulullah, bagaimana dia menyampaikan tangan muridnya sampai ke Rasulullah? Mursyid itu bukan suatu jabatan yang diinginkan. Saya mau jadi mursyid gitu. Dulu saya bilang ke guru saya masih hidup, saya bilang guru saya mah nggak mau ngajar. Beliau tidak komentar, cuma senyum gitu aja. Tapi di belakang hari, di umur saya 50 tahun lebih, saya ngeliat pangkat saya nggak mau naik, kopral aja terus gitu, kopral terus. Begitu saya mulai mau ngajar, mulai naik lagi dia. Oh, sekarang saya harus ngajar. Sekarang saya harus ngajar. Di usia sekitar 60 lebih sedikit, saya mau ngikutin guru-guru saya mau tadi yang katanya mau membuka pintu langit, tiba-tiba saya malah dilarang. Jangan, nggak boleh. Oh, ternyata saya harus ngajar seperti ini sekarang. Saya lakukan kewajiban ngajar saya tadi seperti saya cuma lakukan kewajiban saya. Orang mau terima kasih, silahkan nggak juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Rasulullah, intinya adalah di dalam salawat. Selain tetap bersihkan hati dari dosa, bersihkan hati dari penyakit hati, tapi main poinnya adalah salawat kita kepada Nabi. Kalau tadi ya Latif kita 16.641, banyak dong Pak Suwar. Ya banyak lah. Cita-citanya tinggi, mau buka pintu langit. Cita-citanya tinggi. Cuma 3 jam aja kok duduk, nggak lama. Kalau yang kedua tuh kuncinya di salawat Nabi. Malah lebih enteng, cuma 2 jam aja. Saya senang ada Bapak yang bilang, Pak sekarang sejak saya ngamalkan amalan itu, saya ngerasa waktu jadi pendek sekali. Hari-hari itu menjadi pendek sekali. Oh, bagus sekali. Bagus sekali. Saya seperti itu terus, alhamdulillah, insya Allah. Teruskan Pak. Teruskan zikirnya, mudah-mudahan Allah menonton Bapak terus ke jalannya. Diridhoi, mudah-mudahan terbuka kepada hal-hal yang diinginkan. Jadi kalau mendekat kepada Rasulullah itu, kuncinya adalah di Rasulullah. Kita harus cinta ke Rasulullah. Dan Nabi minta bukti. Buktikan kamu cinta kepada saya dengan 2. Dengan salawat dan dengan akhlak. Kalau akhlaknya masih buruk, mulutnya masih jahat, masih ngomongin orang, kata Nabi, kamu bohong cinta sama saya. Kamu bohong cinta sama saya. Mulut kamu tuh jahat banget. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita jaga. Mulut kita ini. Kalau kata si Mbah Mangli itu, sing ora perlu diomong, saya diomong. Mulut kita diam. Kalau nggak ada perlunya jangan ngomong. Karena kita akan kepleset di dalam dosa kalau sudah kita ngomong nggak ada perlunya gitu. Itu kita kerjakan terus, bersihkan hati kita salawat kepada Nabi. Kita tidur, kita pegangin terus tangannya Nabi. Kita pegangin, kita ciumin tangan. Kita ketemu pasti. Meskipun cuma ketemu di dalam mimpi. Sebab kata Nabi, siapa mimpi ketemu saya, itulah saya. Setan tidak bisa menyeru saya. Allah sudah melindungi 2 figur yang kalau datang di dalam mimpi kita pasti benar. Adalah kesan Rasulullah, kedua guru kita. Allah akan melindungi, setan tidak bisa meniru. Tapi kalau yang ada suara, supayalah Nabi Hidir, bisik-bisik di hatinya, kamu harus begini, bohong aja, setan semuanya. Ada jemaah saya, karena hatinya halus. Jemaah halusnya cenderung kepada lemah. Kalau kuat cenderung kepada kasar. Itu dia. Tapi akhirnya dia bisa berkomunikasi seperti itu rohaninya. Karena Nabi Hidir katanya ada yang datang segala macam. Saya dengerin berhari-hari. Sudah berhari-hari baru saya bilang, udah tuh yang datang kamu Nabi Hidir udah saya ambil.
kalimat halus dari udah saya bunuh gitu. Itu jin. Itu kewajiban guru, kewajiban mursyid adalah menjaga muridnya. Bukan cuma sekedar mengatakan dia ketemu Rasulullah, dia harus jaga muridnya dari gangguan-gangguan setan tadi, gangguan jin tadi. Harus, karena itu pun setiap murid dia harus belajar ilmu-ilmu untuk seperti itu. Tiap hari saya ajarin, ayo baca ayat 5, ayat 7, ayat 15. Ini sepasang. Saya sudah senang kemarin saya ketemu ibu-ibu itu, ketemu Pak. Alhamdulillah Pak sudah datang tiga-tiganya ke saya, singanya yang satu warnanya emas, satu warnanya putih. Alhamdulillah, bagus sekali. Itu hadam, itu malaikat. Itu bukan singa, itu malaikat. Dan itu harus dikasih makan. Seluruh hadam ilmu hitam, ilmu putih harus dikasih makan. Kalau ilmu hitam, saya nggak tahu makanannya apa. Kalau ilmu kita, makanannya itu salat kita, puasa kita, zikir kita, tahlil kita, tahmid kita, akan jadi makanannya dia. Kita baca setiap hari. Kalau sedang membeli, saya kasihkan ijazahnya. Kalau saya katakan ijazahkan seperti saya kasihkan anak singanya. Kalau kita baca dari buku tanpa ijazah, itu seperti kita nanam pohon dari biji. Jadi, tapi entah kapan jadinya, gitu. Lama sekali. Kalau dari saya kasihkan anaknya, akan cepat. Itu buktinya si ibu udah banyak, bukan cuma si ibu itu. Banyak sudah bilang, saya udah ketemu Pak, udah datang ke saya. Sudah datang ke saya, alhamdulillah dia baik sekali ke saya. Tentu aja baik, malaikat. Dia akan jaga kamu. Kamu tidur pun dia tungguin di tempat tidur kamu. Ditungguin sebelah kamu, ditungguin tidur. Nggak ada jin bisa celakakan orang yang sudah seperti itu, nggak ada. Dia akan langsung menyelesaikan. Besok kita mati di atas kubur kita dia akan ada. Yang banyak para ulama tuh kita melihat di kuburannya itu ada macan putih nungguin. Itu udah hadam dari ilmunya dia. Kita punya 3 malahan dia akan nungguin. Sampai hari kiamat dia akan tungguin. Itu hadam bacaan kita. Dia harus mulai mengamalkan syafi, pedangnya Nabi. Harus punya. Itu pedang saya dapatkan dulu dengan susah payah. Saya dapatkan dengan saya tapar, saya dapatkan itu. Sampai Sayyidina Ali datang ke saya ngasihkan pedang itu. Itu pedang dahsyat sekali. Dan saya kepengen orang mulai menguasai ilmu seperti itu. Saya takut di belakang hari nggak ada lagi orang ngerti masalah seperti itu. Kalau dalam kasusnya Eril, itu kalau kasus seperti itu ada jin di sana yang mencelakakan dia. Kita tinggal pelang gitu, kita bayangkan sungainya tuh. Kita sabitkan pedang kita ke sungainya. Itu ancaman buat dia. Kamu nggak keluarkan, saya bunuh kamu semuanya. Besok nggak keluarkan, kita sabat sekali lagi ini, kita sabat yang nyelakakan dia. Itu ada yang nyelakakan dia, akhirnya ditarik ke atas sampai dia. Kita bunuh 2, 3, besoknya akan dikeluarkan. Tidak dengan maksud ria, saya ceritakan itu. Saya cuma mau cerita bahwa itu bisa dikerjakan seperti itu kalau kita punya. Kita bisa bunuh jin yang ada di Bandung, kita ada di Jakarta. Itu tidak ada dimensi jarak memisahkan antara pedang kita dengan jin tadi. Jadi saya cerita tentang jin. Dulu pertama kali saya masuk ke dalam dunia itu, saya bilang ke guru saya, terus terang, umur saya baru 35 tahun. Saya takut kepleset guru. Tiba-tiba beliau ngomong, mual katanya. Mual itu nggak akan katanya. Beliau nggak pernah ngomong, itu diam aja, mual. Ya kalau sudah mual saya masukin aja. Dan benar ternyata begitu masuk tuh awal-awal kita takut. Kita menghadapi dunia jin ya tiba-tiba ngajak tempur terus gitu. Dan guru kita diam aja. Diam seperti nggak ada apa-apa, matanya ke depan terus, lurus ke depan gitu. Nggak mau nolongin kita. Terpaksa kita hadapi gitu. Kita hadapi sampai ada yang jago sekali Pak Syukur itu dari pandangan hati kita dia bisa hilang. Dia hilang, kemana dia tuh? Tapi begitu kita ingat kepada Allah, timbul lagi. Kita sabatkan dia mati. Di belakang hari, kalau kita urusan sama dukun-dukun santet, kita bunuh jinnya. Besok datang balas dendam ke kita, entah bapaknya, entah gurunya. Itu lebih jago. Kita bunuh sekali lagi. Datang ke kita tuh mbah gurunya. Itu malah jago, dia datang dengan pasukan. Pasukannya banyak gitu. Jadi teman-teman kita sudah bisa awas dia sudah bunuh 6 kiai katanya. Jadi begitu langsung kita hunus pedang kita begini. Tapi itu alhamdulillah dia lihat pedang kita dia nggak jadi maju Mas. Dia berhenti gitu. Dia balik badan. Karena dia jago, dia kenal pedang ini. Dia kenal nih pedangnya Sayyidina Ali, ini pedangnya Rasulullah. Dia balik badan gitu. Kalau yang tadi itu dia nggak ngerti, dia malah ajak tempur kita. Umur saya sudah 75 tahun. Saya nggak akan selamanya hidup. Selama saya hidup, saya pengen Pak Syukri menguasai ilmu seperti itu. Kalian semua menguasai ilmu seperti itu. Supaya di belakang hari tetap ada orang yang menguasai ilmu seperti itu. Karena ke depan saya khawatir Islam itu bagi pengaruhnya Wahabi. Wahabi itu luar biasa merusaknya. Rusak. Sekarang dia di negaranya udah bangkrut. Sekarang ini menyebarkan di kita di Indonesia ini. Wahabi cuma casing yang bagus. Dalamnya kosong, nol besar. Coba tanya sholatnya bisa khusyuk atau enggak. Sholatnya ngelamun aja isinya. Mulutnya aja ngomong Al-Quran, ngomong segala macam. Giliran sholat, sholatnya mereka ngelamun. Kenapa Pak Suharia? Oh yakin sih, yakin. Tidak mungkin orang bisa sholat khusyuk kecuali melalui jalan kita.
mulai jalan dengan membersihkan hati segala dosa, baru dia bisa masuk. Kalau enggak akan mungkin itu. Dia pengaruh Wahabi itu dahsyat sekali, Pak Syukri. Jadi kok saya meninggal dunia antar besok, hati-hati. Ayo bersatu untuk kita yakinkan kepada umat kita bahwa mereka mendekat kepada Allah itu bukan dengan cara seperti itu. Ya, terus sudah ketakutin ini bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah itu. Bid'ah itu kan bukan yang tidak dikerjakan Nabi, tapi yang tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi itu bid'ah. Yang tidak sesuai diajarkan Nabi itu bid'ah, bukan tidak dilakukan oleh Nabi. Dilakukan oleh Nabi kalau salat Jumat Nabi tidak mengerjakan doa, bagus sekali dikerjakan itu. Itu berpadan dengan apa dikerjakan Nabi. Bayangkan imamnya berdoa, makmumnya ngaminkan amin, amin. 40 orang ngaminkan doanya imam. Barangkali si imam itu belum sampai derajat rohaninya sampai kepada tingkat doanya dikabulkan Allah. Tapi di antara makmumnya ada orang sangat soleh. Begitu bilang amin, Allah mengabulkan doanya imam. Imam berdoa, si makmum mengaminkan, karena aminnya makmum Allah mengabulkan doa tadi. Coba betapa indahnya sebuah kebersamaan. Sebuah kebersamaan bersama-sama. Itu bid'ah. Tapi itulah bid'ah yang bagus sekali untuk dikerjakan. Itulah bid'ah yang sesuai dengan apa diajarkan oleh Nabi. Kita nggak keluar dari situ, kalau nggak waktu kita habis buat ngebahas masalah bid'ah. Kita bahas masalah pengajian kita, tarekat kita. Jadi sudah saya jelaskan tadi, kalau sampai kita tidak ketemu Rasulullah, itu harus ketemu. Kemarin saya senang ada ibu datang, Pak Suharli, saya ketemu Nabi Khidir. Saya dibawa Pak Suharli ketemu Nabi Khidir. Dia di atas kuda Pak Suharli. Oh ya, itu tanda pemimpin. Itu saya panggilnya Abu ya. Insya Allah semua bisa ketemu Rasulullah. Saya akan aja, saya udah bilang ya Rasulullah, anak saya mencium tangan. Yang perlu dijaga apa? Jaga hati kita tadi. Sudahkah kita melakukan kewajiban hati dan benar? Minta ampun, membersihkan hati dari dosa dan penyakit hati. Sudahkah kita mencintai Rasulullah pada tempatnya? Kita cinta ke Nabi. Kita buktikan dengan salawat kita. Kita tidur, kita baca salawat terus. Terus kita pelihara akhlak kita. Cerminan dari cinta kepada Rasulullah adalah akhlak. Jadi kalau mursyid bilang mursyid, itu kata Nabi, kalau anakku Fatimah mencuri, aku sendiri memotong tangannya. Begitu ya kalimatnya Nabi. Sekarang mursyid, anaknya itu udah berbuat dosa dilindungin, itu kan manaan masjid alam satu kalimah kan ada kelufiha. Dia sama aja dia bersekutu dalam perbuatan dosa tadi. Ya tapi itu rajaman. Itu jangan pengen jadi mursyid Pak Syukri. Jangan diinginkan, tapi suatu hari harus jadi. Jadilah gitu. Dengan keyakinan, dengan keteguhan hati bahwa kita lakukan, kita cari ridhonya Allah. Kita nggak cari apa-apa. Nggak cari pengen dikasih apa-apa oleh manusia. Alhamdulillah Allah sudah berikan kita kecukupan dalam hidup kita. Alhamdulillah. Nggak perlu dikasih apa-apa manusia pun, hidup kita sudah cukup. Allah berikan rezeki dengan jalannya. Alhamdulillah. Jadi apalagi yang belum saya bahas. Tadi pertanyaan mursyid, tadi pertanyaan apakah ini ilmu terpisah, kemudian adalah pertanyaan kenapa saya belum bisa ketemu dengan Rasulullah. Pas Suharli kan, coba periksa hatinya. Kenapa saya belum bisa dekat kepada Allah? Coba periksa hatinya. Sudahkah kita lakukan kewajiban hati kita dengan benar? Gitu. Sudahkah kita minta ampun kepada Allah, kepada manusia dengan benar? Kalau itu dikerjakan, insya Allah pasti kita bisa nangis salah sambil nangis gitu. Bahas lagi lain waktu. Waktu saya sudah habis. Masuknya bisa sampai jam 5:30 kira-kira, karena maghrib sekarang kan menjelang sholat. Baiklah Bapak Ibu. Kita sekarang akan berdoa. Intinya doa itu kan kita mencoba merubah tulisan Allah, mencoba menghapuskan. Pak Syukri pernah menjelaskan setiap hari masalah takdir. Bagaimana kita menghapuskan tulisan Allah, bagaimana kita terutama umur. Kita minta supaya Allah memberikan tambahan umur. Saya nawar umur cuma 10 tahun lagi Pak Syukri. Kalau saya doa saya nawarnya 15 tahun. Tapi saya sendiri ke 10 tahun sudah alhamdulillah. 10 tahun sudah alhamdulillah gitu. Meskipun itu pun saya apapun yang terjadi saya ikhlas ya Allah. Kalau Allah berkehendak lain terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita doa betul insyaallah kabulkan doa kita. Kita mulai dengan kita zikir sedikit, kita doa. Ya hadratan Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abiya Fajar Ibrahim Jalum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
fil qadar nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahya Rasulullah wa Abu Yasir Qadir Jailani wa Abu Yahimin Bunyamin wa Abu Ja'far Ibrahim Jailun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi marana subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 min kulli halin wa ni'matin, wallahu akbar, Allahu 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 akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. 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 Illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 subhanallah wa bihamdi,
subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wa ta'ala billah. Adana ma'alimullah wa zinata ma'alimullah mil'a ma'alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'na ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umum, dan nikmat lainnya begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Nuhun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal hamdu kulluhu. Biyadikal khair kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Ilahana, limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami.
Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Janganlah Engkau hukum kami karena segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa kami. Rahmat-Mu lebih luas maksiat kami. Ampuni kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami ilmu laduni. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, beliau yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Mudahkan urusan mereka, ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur, ya Allah. Ya Allah. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Mudahkan urusan mereka, ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur, lepaskan dari siksa kubur, ya Allah. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang kuridoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka, ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar jauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana khata'ina kullahum dikuhu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirruhum. Allahumma an'izna wajburna wahdina li ahsani amali wal akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'ah la sayyi'ah illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana, Kaulah Tuhan kami berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya mahallahu may yasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya, ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya, ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya, ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya, ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya, ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu, ya Allah, sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak, ya Allah, untuk bekal kami ibadah kepadamu, sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, ya Allah. Jauhkan dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup yang kami jalani. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika. Ilahana, limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak,
Untuk bal kami ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuha. Ya basitul ajab subsutur rizqi liman yasya bighairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa bika bighairi manati mahlukin bimahdi fadik wa karamika ya Rahman. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, ya Fa'alu ma yurid. Adlina bihalalika an harumika bi fadlika man siwa. Allahumma inna bahabahuka jamala jamaluka wa quwwata quwwatuka wa qudratuka bi ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrizhu wa in kana mu'asyiran fa yassirhu wa in kana ba'idan wa qarribhu bihaqi bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihaqi ya Fatahu ya Razzaq ya Kafi ya Mugni ilahana ya Allah, memohon kami kehadiratmu. Jadikan kami dan seluruh anak-anak cucu kami, seluruh anak cucu kami, seluruh keturunan kami dari golongan orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Memohon kami kehadiratmu ya Allah. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, memohon kehadiratmu ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Imin bin Yamin. Bikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimu'jizati Abu Ya Hidir alaihi salam. Bimu'jizati Abu Ya Hidir alaihi salam. Bimu'jizati Abu Ya Hidir alaihi salam. Bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmati salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qudiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa nafsihi wa jinnati arsyih bi kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Fajar Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikurangi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tausiah, munajat dan zikir yang telah disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syukri. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bi ijabatihi fa innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Mata'anullah bituli hayatihi wa nafa'anullah bi ulumihi fid darain fid darid dunya wa daril akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajjah Melani Laimena Suharli, Ibu Hajjah Dewi Motik Pramono, Ibu Hajjah Nita Yudi, dan juga Bapak Ibu sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kita sekeluarga senantiasa dalam rahmat, ridha, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga terhaturkan hadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah, atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bersilaturahim kembali dalam acara pengajian tasawuf yang ke-41 ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan langkah kita, Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut akan menjadi wasilah terijabahnya segala doa-doa dan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu lalu sedikit kita bahas kembali sedikit saja. Kita sudah membahas mengenai masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menjadi penting. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah dengan semakin kita bersyukur, maka Allah akan semakin memberikan nikmatnya kepada kita. Yang sedikit saja tidak kita syukuri, maka Allah tidak akan memberikan nikmat yang lebih besar. Karena sifatnya manusia adalah sedikit dia tidak bersyukur, maka yang banyak dia akan lebih tidak bersyukur lagi kepada Allah. Intinya adalah seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa yang akan kita bahas adalah mengenai masalah istijabatud doa. Bentuk pengabulan doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari hadis yang saya bacakan tadi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki hak. Allah memiliki hak untuk tidak menyegerakan atau tidak menjawab permintaan kita dengan ketentuan. Kenapa? Karena persyaratan yang banyak dilupakan oleh kita adalah kita hanya membaca sebagian ayatnya. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 186 yang saya baca tadi, itu di situ sebenarnya di kelanjutan ayatnya itu ada syarat dan ketentuan yang penting untuk diperhatikan. Yang kita baca hanya bagian ayat depannya saja, kalimat depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini sebenarnya berkenaan sebab nuzulul ayatnya adalah pertanyaan dari keraguan Siti Aisyah mengenai ainallah, di mana Allah itu sebenarnya ada dekat atau jauh. Kalau dekat berarti kita tidak perlu memanggil-manggil Allah dengan suara yang keras, artinya kita cukup bermunajat. Tapi kalau Allah itu jauh berarti kita munadi, kita memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang lebih keras. Maka kemudian turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi. Khitab ayat ini adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan huruf kaf. Wa idza sa'alaka, dan apabila manusia atau hamba-hambaku, umatmu wahai Muhammad, wa idza sa'alaka, bertanya kepada engkau tentang apa? Anni, tentang aku, fa inni qarib,
maka sampaikan kepada hamba-hambaku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hambaku mau berdoa, memohon kepada aku, ujibu da'watad da'i. Saya akan menjawab, mengijabah doa hambaku idza da'an kalau dia mau berdoa. Syarat dan ketentuannya di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya. Apa? Karena dia menggunakan huruf fa. Artinya ini korelasinya sangat kuat. Ijabah doa, bahkan di dalam tafsir kitab tafsir Al-Quranul Azim, di situ disampaikan bahwa istijabatud doa, bentuk permintaan istijabah itu artinya tolabul ijabah. Alif sin ta asata istijabah itu adalah bentuk permintaan. Fal yastajibuli, maka mintalah pengabulan doaku, mintalah pengabulan doa dariku. Seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Fal yastajibuli bit ta'ah. Nah, ditafsirkan maka mintalah pengabulan doa kepada aku itu bit ta'ah. Jadi tidak cukup dengan hanya kita melantunkan kalimat doa. Tapi harus ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah tadi faliyastajibuli, mintalah pengabulan doa dariku dengan bitta'ah, dengan bentuk ketaatan. Kamu kerjakan apa yang aku perintahkan dan kamu jauhi apa yang aku larang. Itu yang pertama. Faliyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi terkadang kita melihat orang-orang yang solih atau guru-guru kita, ketika mereka berdoa, mereka cukup berdoa dengan sepatah kalimat saja, sepatah kata saja, lantas Allah mengabulkan doa. Kenapa Allah begitu cepat mengabulkan doa mereka orang-orang yang solih? Karena mereka bukan hanya sekedar ucapan, tapi amal-amal mereka sudah merupakan amal-amal yang solih. Amal yang solih inilah yang akan cepat mengangkat pengijabahan doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini syarat dan ketentuannya. Falyastajibuli. Yang kedua apa? Wal yu'minu bi. Dan yakinlah, percayalah, berimanlah kepada aku. Ini adalah cocok dengan hadis yang tadi saya sampaikan, hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bi ijabati. Iman itu artinya kan keyakinan, tasdikun bil qalbi. Merasa yakin bahwa memang Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, bahwa Allah adalah yang maha berkehendak, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha mengabulkan apa segala hajat-hajat kita. Itu harus ada keyakinan. Ud'ullaha, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bi ijabatihi, dengan perasaan yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Yang tadi saya katakan ternyata Allah memiliki hak untuk tidak mengijabah doa kita, karena di hadis ini Allah katakan innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahi. Seperti tadi ketika guru kita, mudah-mudahan walaupun hati kita kadang lalai ketika berdoa, dengan kemuliaan atau dengan kesolihan amal guru kita, maka Allah jadi memperhitungkan untuk mengijabah juga doa kita, ya. Ketika kita dalam berdoa ada ngantuk-ngantuknya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doanya dari orang yang hatinya lalai atau bermain-main ketika berdoa, artinya nggak merasa yakin dan tidak ada koneksi ketika berdoa itu, nggak ada perasaan di hatinya itu bahwa dia sedang berdoa, dia hanya menyampaikan di mulutnya saja. Nah, karena hadis ini adalah hadis yang sahih, artinya disampaikan oleh Rasulullah SAW, ternyata memang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak untuk tidak mengijabah doa kita. Kapan? Ketika hati kita lalai, kita doanya main-main, kita tidak memiliki kesungguhan ketika dalam berdoa, dan kita tidak merasa yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi kalau di ayat tadi menjadi urutan yang pertama, bahwa
yang menyebabkan Allah mengabulkan hajat kita itu adalah yang sebenarnya adalah amal solih kita, perbuatan baik kita. Jadi ini harus seiring sejalan. Terus kalau begitu untuk apa kita berdoa? Kita berdoa adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba, Allah adalah pencipta kita. Jadi penyebab daripada dikabulkannya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana di dalam keseharian kita selalu mengerjakan amal-amal solih yang Allah perintahkan. Karena perintahnya adalah falyastajibuli. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh atau tidak banyak dibahas bahwa memang Allah mengabulkan segala doa kita, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 tadi. Mungkin ada pertanyaan, kok kadang kita mendapati ada orang-orang yang dia amalnya bukan amal solih, bahkan cenderung banyak melakukan maksiat, dan bahkan dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tetap Allah berikan? Ini yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu dan pernah dibahas juga oleh guru kita, Muhammad Suharli, yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu bagaimana? Istidraj itu apa? Nah, ini penjelasan wadihnya, penjelasan atau penjabaran yang jelasnya itu sebenarnya bisa kita kutip dari hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad, Imam Ahmad. Di hadis tersebut Rasulullah mengatakan, ya kalau menurut saya ini hadisnya udah jelas sekali, bahwa Rasulullah menyampaikan, "Idza ra'aitallaha ta'ala", apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til abda, memberikan kepada seorang hamba minad dunya, daripada kepentingan-kepentingan dunia. Ingat, bukan kepentingan akhirat. Minad dunya ma yuhibbuhu, apa yang diinginkan, apa yang dicintai oleh hamba tadi Allah kasih. Iza ra'aita Allah ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun ala ma'asihi. Sedangkan orang itu tetap selalu melakukan perbuatan maksiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika minhu istidraj. Maka itulah yang disebut dengan istidraj. Makanya jangan kaget, ini ada karena memang dalam hadis disebutkan ada kriteria orang yang dia enggak doa, dia enggak berbuat ketaatan atau amal-amal solih, dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak menjauhi, bahkan dia selalu melakukan perbuatan maksiat. Ada banyak orang-orang yang Allah tetap berikan daripada dunia, daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suatu ketika Allah akan angkat nikmat tersebut dengan tanpa memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya justru. Kenapa? Karena tidak Allah berikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang dia lakukan. Itu ada istidraj. Kembali kepada syarat dan ketentuan bentuk daripada pengabulan doa dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa saya perjelas lagi dengan hadis sahih, bahkan hadis ini derajatnya adalah muttafaq alaih karena diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis yang masyhur kita sering dengar disampaikan oleh guru kita Kiai Muhammad Suharli, baik itu pada saat manasik ataupun dalam pengajian ini beberapa kali kita dengar. Hikayahnya adalah bahwa suatu ketika ada 3 orang pemuda yang sedang dalam perjalanan. Kemudian tiba-tiba hujan, dia masuk ke dalam gua. Gua yang terbuka, guanya terbuka. Mereka masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba atas izin Allah, ada batu besar yang jatuh dan menutupi gua tersebut. Karena tertutup oleh batu yang besar, maka mereka tidak bisa keluar. Nah, ini ada di dalam hadis yang sahih. Nah, di sini cantumkan hadis.
Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengisahkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salah satu rohatin mimman kana qablakum hatta awau al-mabita ila gharin fadakhuluhu. Fandarajat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la nunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Nah, ini kalimat yang tadi saya katakan bahwa jika ingin doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini dikatakan illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Kita tidak akan bisa selamat di antara mereka berkata kepada kalian, kita tidak akan bisa selamat dari keadaan ini kecuali illa antad wallaha, kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisolihi a'malikum, dengan wasilah, dengan perantaraan daripada amal-amal kita. Maka kemudian di hadis ini mereka satu persatu menceritakan tentang perbuatan baik yang pernah mereka lakukan. Pemuda pertama menceritakan perbuatan baiknya adalah perbuatan baik baktinya dia kepada ibunya. Dia adalah seorang peternak. Dia selalu memberikan minuman berupa susu yang segar kepada ibunya dan anak-anaknya serta kepada dirinya, kepada keluarganya. Ya. Sehingga suatu ketika dia harus pergi jauh untuk mencari pakan ternaknya, pulang ke rumah sudah menjelang sore. Dia lihat kedua orang tuanya dalam keadaan tertidur. Dia nggak berani bangunin. Maka kemudian dia perah susu kambingnya, dan ketika sudah siap disajikan, dia melihat orang tuanya masih tertidur. Anak-anaknya dan istrinya dalam keadaan lapar dan haus, merengek-rengek minta agar minuman itu diberikan kepada mereka, anak-anaknya. Tapi si anak ini, si bapak ini, ayahnya ini tetap bersikeras, kita tidak akan minum susu ini kecuali kalau orang tua sudah minum dulu. Baru ketika orang tuanya terbangun, diberikanlah susu itu dan mereka semua minum susu tersebut. Ya Allah, kalau Engkau melihat bahwa perbuatan yang aku lakukan ini adalah perbuatan solih dan Engkau ridho, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbuka pintu. Jadi bukan sebab doanya, tapi sebab amal solih yang pernah dilakukan. Kemudian pemuda yang kedua menceritakan tentang, singkat cerita, bahwa amal baik amal solih yang dia kerjakan adalah bahwa dia dalam keadaan mampu dan dalam keadaan waktu yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan maksiat, tiba-tiba dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurungkan perbuatan maksiat tersebut. Dia tinggalkan padahal ada waktu dan kesempatan untuk mengerjakannya. Intinya seperti itu. Dan kemudian orang ini pun mengatakan bahwa, ya Allah, jika Engkau melihat bahwa aku melakukan ini adalah karena benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbuka, batunya bergeser. Tidak ada yang bisa menggeser, Allah yang menggeser batu tersebut. Karena apa? Bukan karena doanya pemuda yang kedua tadi, tapi karena perbuatan amal soleh atau dia berusaha menghindari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Itu yang membuat Allah jadi mengabulkan doanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang amanah. Orang yang amanah ketika dia memiliki seorang pekerja, kemudian pekerja tersebut meninggalkannya tanpa mengambil upah yang seharusnya dia terima. Dia pergi. Dari upah tersebut kemudian dia jalankan, dia belikan ternak sampai ternaknya itu begitu banyak yang memenuhi lembah. Suatu ketika si pekerja tadi datang kembali kepada majikannya dan minta, mana upah saya? Upah kamu silakan ambil. Ternak-ternak yang ada di balik gunung itu semua milik. Ya Allah, jika Engkau ridho dengan perbuatan yang saya lakukan karena wajah-Mu ini, karena ikhlas kepada-Mu, ya Allah, bukakanlah pintu gua. Maka pintu gua pun bergeser dan mereka bisa keluar. Inti ceritanya adalah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat mereka, keinginan mereka itu bukan bentuk doanya mereka, ya Allah, bukakanlah pintu ini, tanpa menyodorkan amal solih apa yang sudah
Ini sejalan seiring dengan surah Al-Baqarah ayat 186 tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ini garansi dari Allah. Pokoknya siapapun orang yang mau mohon kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan aku ijabah doanya. Walaupun nanti bentuk pengijabahan doa itu dari Allah kepada kita itu macam-macam ya. Ada yang Allah segerakan, ada yang Allah tunda sampai waktunya, ada yang Allah gantikan berupa terhindarnya orang tersebut dari musibah. Intinya Allah akan mengabulkan. Tapi kita harus pahami juga ada syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan. Apa? Amal soleh. Falyastajibu li. Utlub ijabah doa. Istilahnya kalimat seperti itu. Mintalah pengabulan doa darimu kepada Allah Subhanahu wa taala itu bitta'ah, dengan ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku dan yakin kepada aku. Makanya di hadis riwayat Ahmad tadi, hadis riwayat Tirmizi tadi dikatakan bahwa Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bi ijabatihi. Di antara etika atau syarat bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Kita minta apa? Allah pasti akan ijabah, asalkan permintaan kita itu adalah permintaan, bukan permintaan yang berupa maksiat. Permintaannya adalah permintaan yang wajar, permintaannya adalah permintaan yang berupa ketaatan, maka Allah pasti akan mengijabah doa kita. Asal persyaratannya tadi di hadis tadi dikatakan, jangan ketika berdoa itu hati kita lalai, sambilan kita main-main. Nah, karena Allah memiliki hak untuk tidak mengabulkan doa kita kalau ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita barengi dengan amal soleh, dan kita tidak merayakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, atau kita berdoanya sambilan lalai, sambilan kita main-main. Allah memiliki hak untuk tidak mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ya, ini kaitannya lagi. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, terkadang karena kesalahpahaman kita sehingga akhirnya kita tidak jadi melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena kita pahamnya hanya separuh. Apa? Kalau bersedekah itu jangan kelihatan orang lain atau jangan disampaikan kepada orang lain. Memang benar, itu adalah yang paling terbaik. Itu adalah yang paling terbaik. Yang penting hati kita. Tadi dikatakan oleh guru kita, jangan sampai ada perasaan ria. Masalahnya adalah bukan karena diperlihatkannya. Cenderungan manusia ketika diperlihatkan, dia tidak sanggup untuk menahan hatinya. Untuk tidak ria, untuk tidak sum'ah. Kebanyakan dari kita kayak gitu. Kalau udah diumumin, disampaikan, hati kita itu bergetar. Oh, itu itu nama saya. Nah, jadi bukan karena itunya, ya, bukan karena ketahuan oleh orangnya. Karena setiap perbuatan baik, walaupun kita sembunyikan, pada akhirnya Allah akan mengungkapkan itu. Biarkanlah Allah yang akan mengungkapkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Itu yang paling terbaik. Firman-Nya adalah, qala Allah Ta'ala, in tubdus shadaqat fani'immahi. Jika engkau perlihatkan, ayatnya itu, in tubdus shadaqat, jika engkau perlihatkan sedekahmu, in tubdus shadaqat fani'immahi, maka itu juga termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan, kamu berikan sedekah kamu kepada orang yang berhak, kepada fakir, para fakir, itu adalah yang terbaik buat kamu. Artinya, bagaimana motivasinya? Motivasinya ketika lagi berangkat umroh, moto-moto, kemudian pasang di status, motivasinya adalah biar orang mau berumroh, mau berhaji, monggo silahkan. Tapi buat enggak hati kita? Tapi kalau dari sejak awal aja, biarin saya mau panas-panasin yang di Jakarta nih, saudara. Saya kalau tujuannya udah seperti itu, ya sudah, enggak akan kita mendapatkan apa-apa. Tapi tetap ada. Ketika kita berbuat kebaikan, misalnya kita memberikan sedekah, ya, walaupun ada perasaan
sedikit perasaan sesuatu di dalam hati, yang penting kita segera beristighfar. Tetapi itu akan ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah orang yang kita berikan sedekah tersebut bisa merasakan kenikmatan dari apa rezeki yang sudah kita berikan kepada dia. Dengan harapan ya mudah-mudahan dengan doa orang tersebut ketika kita kasih uang, kasih sedekah, maka Allah jadi mengijabah doa orang itu untuk diri kita. Harapannya seperti itu ya. Jadi ya silahkan aja kalau memang kita terpaksa harus mengungkapkan kebaikan yang pernah kita lakukan dengan tujuan agar misalnya kita sampaikan kepada Pak Kiai, guru kita Pak Kiai Suharli, saya begini, saya sudah melakukan perbuatan baik seperti ini, mohon doakan. Ya, tujuan kan baik, tujuannya bukan untuk bermaksud ria. Yang paling maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kamu menyampaikan itu apa? Nah, baru nanti konsekuensinya kita akan menerima apa, kebaikan yang akan kita terima, atau justru Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada kita, itu kembalinya kepada diri kita. Intinya setiap perbuatan baik pasti akan berbalas kebaikan. Ya, itu di surah Ar-Rahman. Ya. Dan setiap perbuatan buruk pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak segera beristighfar, memohon ampun dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ini, kalau memang ada yang berbeda pemahaman dengan saya, ya monggo saja, silahkan. Saya hanya sekedar berkewajiban untuk menyampaikan apa yang saya pahami. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan apalagi jika bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan akan menjadi buah kebaikan buat diri kita dan seluruh anggota keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.